Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan sistem komputerisasi penjualan bisnis terhadap PT Bumi Teknologi Pratama untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum saya melanjutkan presentasinya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Putri Mediawati dengan NIM 63220392. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya Fitrisma Warsi dengan NIM 63220078. Selanjutnya ada saya, Rida Dwi Septiana, dengan NIM 63220367. Selanjutnya ada saya Cindy Putri Salsabila dengan NIM 63220351. selanjutnya ada saya, Dinda Guspayanti dengan NIM 630632200606. Oke, selanjutnya akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 akan dijelaskan oleh Cindy Putri. Silakan. Untuk di bab satunya, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA menjadi salah satu komponen penting yang berperan dalam pengolahan dan penyajian data keuangan suatu organisasi. SIA tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan, namun juga dapat membantu dalam pengelolaan data, analisis data, dan pengendalian internal. Maksud dan tujuannya yaitu makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman terkait sistem informasi akuntansi atau SIA sebagai alat penting dalam pengelolaan data keuangan di berbagai perusahaan maupun organisasi. Untuk tujuannya yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi, menganalisis manfaat sistem informasi akuntansi, meningkatkan kesadaran dalam sistem informasi akuntansi. Untuk landasan teorinya, secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah pemasukan atau input, pengelolaan atau processing, dan keluaran atau output. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses bisnis. Proses bisnis sistem berjalan merupakan gambaran atau alur kerja yang menggambarkan bagaimana sistem saat ini berproses untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun alur proses bisnis pada PT Bumi Teknologi Pratama, yang pertama itu membuat quotation, yang kedua itu menerbitkan purchase order atau PO, yang ketiga itu membuat delivery order atau surat berjalan, yang keempat itu ada membuat berita acara serah terima. Ini biasanya digunakan untuk pekerjaan jasa. Yang kelima itu untuk menerbitkan invoice atau faktur pajak. Yang keenam itu untuk pencatatan dokumen transaksi. Yang terakhir itu untuk pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 3 terkait sejarah perusahaan PT Bumi Teknologi Pratama. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dengan nama CV Bumi Teknologi Pratama. Kemudian pada tahun 2010 secara hukum berubah menjadi perusahaan swasta dengan nama PT Bumi Teknologi Pratama. Perusahaan ini bergerak di bidang software dan hardware. Terhitung sejak berdirinya PT Bumi Teknologi Pratama, kami memberikan pelayanan terbaik kepada customer dan juga sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada direktur. Direktur itu berfungsi untuk memimpin suatu perusahaan secara keseluruhan, melakukan pengambilan keputusan serta mengevaluasi kinerja karyawan. Di bawahnya direktur itu ada general manager yang berfungsi untuk mengawasi dan mengelola divisi-divisi dalam suatu perusahaan. Di bawah dari general manager itu terdapat HRD manager yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja lalu melakukan pengembangan organisasi. Di samping itu ada accounting dan finance manager
yang berfungsi untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Di samping itu juga ada IT support yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan berjalan dengan lancar. Di samping itu ada marketing manager yang berfungsi untuk memimpin suatu divisi marketing sehingga dapat mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran dengan baik. Ada juga warehouse manager yang berfungsi untuk mengelola inventaris, mengatur stok barang, mengawasi pengiriman dan penerimaan barang. Di bawah dari manajer-manajer tersebut ada staff yang bertugas untuk membantu pimpinan dari masing-masing divisi. Terus selanjutnya ada use case diagram. Baik, selanjutnya Use case akan diagram ini dijelaskan adalah oleh proses Putri. penggambaran proses bisnis pada PT Bumi Teknologi Pertama. Yang pertama ini ada pelanggan atau yang biasa disebut itu customer. Customer akan menghubungi sales dari PT Bumi Teknologi Pertama untuk dibuatkan penawaran harga barang yang dibutuhkan kepada customer. Lalu, setelah beberapa waktu, dari si sales ini memberikan penawaran harga kepada customer, customer akan menerbitkan PO atau purchase order kepada sales PT Bumi Teknologi Pertama. Dan sales dari PT Bumi Teknologi Pertama ini akan melanjutkan PO tersebut kepada tim purchasing. Dan tim purchasing ini akan membuatkan purchase request kepada vendor yang sudah bekerja sama dengan PT Bumi Teknologi Pertama. Lalu dari pihak vendor ini akan memproses PO kepada divisi-divisi terkait yang ada di vendor tersebut. Dan biasanya setelah barang sudah siap untuk dikirimkan, si divisi vendor ini, yaitu admin, akan membuatkan dokumen transaksi seperti invoice, surat jalan, dan faktur pajak atau kelengkapan dokumen transaksi lainnya. Setelah proses dokumen transaksi selesai, akan dilanjutkan ke tim delivery vendor. Untuk tim delivery vendor ini akan mengirim barang ke PT Bumi Teknologi Pertama. Dan sesampainya di PT Bumi Teknologi Pertama, barang itu akan cek terlebih dahulu kelengkapan kepada tim QC. Setelah tim QC selesai mengecek kelengkapan, akan dilanjutkan ke tim admin. Tim admin ini akan mengatur penjadwalan atau untuk membuat dokumen transaksi seperti invoice, surat jalan, dan faktur pajak. Setelah dibuat dokumen transaksinya, dilanjutkan ke tim delivery yang ada di PT Bumi Teknologi Pertama. Setelah semua barang dan dokumen transaksinya dicek terlebih dahulu kelengkapannya apa sudah benar. Jika sudah benar, bisa lanjut dikirimkan pengiriman kepada customer. Nah, setelah dari pihak customer, dari si PT Bumi Teknologi Pertama ini, ada yang namanya divisi accounting and finance. Divisi accounting ini akan mencatat proses dokumen transaksinya seperti mencatat invoice-nya, mencatat waktu pajak, dan kelengkapan lainnya. Setelah invoice selesai dicatat, dan biasanya finance dari vendor akan menagih kepada finance dari sisi PT Bumi Teknologi Pertama. Nah, selanjutnya si finance dari PT Bumi Teknologi Pertama akan menagih kepada finance customer. Itu biasanya selang beberapa hari atau selang sesuai jatuh tempo yang ada sesuai dengan perjanjian dari awal. Nah, setelah semuanya dari finance customer-nya membayar tagihan kepada PT Bumi Teknologi Pertama, finance dari PT Bumi Teknologi Pertama akan melanjutkan pembayaran kepada finance vendor. Dan selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan. Spesifikasi dokumen masukan ini biasanya itu adalah purchase order dari si customer yang sudah dijelaskan di alur proses bisnis sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari dokumen masukan. Yang pertama ada dari PT ABC, yang kedua ada dari PT SCBD. Untuk tampilannya seperti ini, dan untuk nama PT-nya kami sensor dikarenakan sifatnya konfidensial bagi PT Bumi Teknologi Pertama. Dan sebelumnya, dokumen masukan ini sudah disetujui oleh tim terkait untuk kita ambil, untuk kita copy sebagai eh, tampilan di presentasi kali ini, dan untuk bisa kita pelajari bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Selanjutnya, di sini ada spesifikasi dokumen keluaran.
Di sini merupakan delivery order atau surat jalan yang diterbitkan oleh PT Bumi untuk PT ABC. Dokumen surat jalan ini berisi tentang barang-barang yang akan dikirimkan ke PT ABC. Surat jalan ini bertujuan untuk memberikan instruksi kepada tim logistik untuk menyiapkan dan mengirimkan barang sesuai spesifikasi dan kriteria yang ada dalam surat jalan ini. Nantinya surat jalan ini akan digunakan oleh penerima atau pembeli untuk pengecekan barang apakah barang tersebut sesuai oleh pesanannya atau tidak. Selanjutnya, spesifikasi dokumen keluaran yang kedua yaitu ada invoice. Berikut terlampir contoh invoice dari PT Bumi Teknologi untuk PT ABC. Invoice ini berisi atas barang-barang yang telah dikirim dan telah diterima baik oleh PT ABC. Invoice ini merupakan tagihan yang diberikan PT Bumi untuk PT ABC sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh PT ABC dalam PO sebelumnya. Spesifikasi dokumen keluaran yang ketiga yaitu ada faktur pajak. Faktur pajak ini dibuat oleh PT Bumi Teknologi atas penjualan ke PT ABC yang menggunakan PPN. Faktur pajak ini wajib dibuat oleh PT Bumi Teknologi untuk PT ABC dan mengirimkannya kepada PT ABC atas penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada PT ABC. Materi Baik, selanjutnya akan selanjutnya dibawakan adalah oleh Dinda. permasalahan pokok, yaitu permasalahan pokok pada sistem komputerisasi penjualan bisnis seperti di PT Bumi Teknologi Pratama melibatkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang dapat mempengaruhi kinerja atau efektivitas sistem yang digunakan. Pemecahan pokok pada sistem ini dapat mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama pemeriksaan ketersediaan data, yaitu kesalahan input data seperti kode produk yang salah, harga yang tidak akurat, atau stok yang tidak diperbarui, dan kesalahan dalam transaksi. Yang kedua adalah masalah keamanan, yaitu data pelanggan dan transaksi penjualan harus dilindungi dari ancaman siber. Jika sistem tidak memiliki perlindungan yang memadai, data bisa terakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, masalah pemeliharaan, yaitu sistem komputerisasi membutuhkan pemeliharaan rutin untuk menghindari masalah yang dapat timbul seiring waktu, seperti bug atau pembaharuan sistem yang belum dilakukan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Berdasarkan hasil riset pada perusahaan PT Bumi Teknologi Pratama, untuk mengatasi masalah yang ada, maka penulis memberikan jalan keluar untuk memecahkan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan verifikasi otomatis saat input data dilakukan. Yang kedua, implementasi protokol keamanan seperti enkripsi data dan penggunaan firewall. Yang ketiga, menyediakan tim dukungan teknis yang dapat menangani masalah yang muncul. Selanjutnya adalah bab keempat, yaitu penutup. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dapat membantu mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses pencatatan transaksi, serta memberikan laporan yang relevan untuk kebutuhan manajemen dan pihak eksternal. Sarannya adalah yang pertama adalah peningkatan pelatihan dan kompetensi. Yang kedua, pemilihan sistem yang tepat. Lalu yang ketiga, yaitu peningkatan keamanan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.